Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fitrianto, NPM 217077. Dalam video ini saya akan menjelaskan peta masalah dan juga peta konsep dari skenario luka bakar, luka bakar atau combustion, yang dimana dimulai dari peta masalah, yaitu Pak Joni berumur 34 tahun, terus datang ke UGD, terus didapatkan keluhan utamanya itu luka bakar sejak 3 jam yang lalu. Kemudian riwayat penyakit sekarang, dia itu bernapas lebih sering dan juga mengeluhkan sakit di sekujur seluruh tubuhnya. Kemudian di riwayat sosial itu dia bekerja sebagai koki jalanan. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda vital, yaitu tekanan darahnya itu rendah dan juga denyut nadinya itu meningkat, serta ritmenya itu teratur dan juga frekuensi napasnya itu juga meningkat. Kemudian pada kesadarannya kompos medis, yang dimana pasien ini bisa menjawab pertanyaan dari dokter dengan benar. Kemudian ada status lokalis, yang dimana pada wajah pasien dan leher bagian bawah ditemukan adanya lepuh yang besar sekitar 5%. Kemudian setengah dari permukaan anterior batang tubuhnya kurang lebih 9% dan berwarna merah basah, berair dan juga terasa nyeri. Kemudian pada lengan atas dan bawah terlihat lepuh yang pecah-pecah, di mana sebagian permukaannya itu berwarna coklat dan juga keputihan. Kemudian terdapat juga luka berair yang berwarna merah, adanya edema dan juga terasa nyeri kurang lebih 18%. Kemudian diferensial diagnosisnya itu combustion grade 2 sampai 3, kemudian smoke inhalation injury, kemudian ada juga bronkitis. Kemudian pada pemeriksaan lab didapatkan kadar hemoglobinnya itu 18,09 desiliter 0,9 liter. Kemudian pada kadar hematokrit didapatkan 55,9%. Kemudian leukositnya itu 16.000 mm3. Kemudian gas darah arteri pH 7,35 dan juga PCO2 45 mm hektogram dan juga PO2 120 mm hektogram, dan juga kadar gula darahnya itu 188 mg per desiliter. Kemudian foto ronsennya itu dalam batas normal. Kemudian pada tata laksananya itu farmakologi, yang dimana pemberian obat analgesik, yang dimana untuk mencegah terjadinya mengobati peradangan, dan juga antibiotik untuk mencegah adanya infeksi. Kemudian non farmakologi diberikannya bantuan oksigen dan juga diberikannya cairan infus. Kemudian edukasi, yaitu menghindar kontak fisik pada luka bakar yang dapat memperburuk luka bakar tersebut. Kemudian prognosanya itu duboid et bonum, yang dimana pasien ini datang ke UGD dan juga diberi penanganan medis sehingga pasien ini bisa selamat dari bisa selamat nyawanya. Kemudian dan juga bisa untuk mencegah terjadinya adanya infeksi. Kemudian selanjutnya saya melanjutkan bagian peta konsep, yang dimana pada kasus ini dimulai dari luka bakar ini dimulai dari ekstremitas superior. Nah, ekstremitas superior ini ada beberapa, yaitu tulang, muskulus dan juga nervus. Yang dimulai dari tulangnya itu ada tulang scapula, clavicula, os humerus dan os radial, os ulna dan karpal dan juga metakarpal dan juga ada pala. Kemudian lalu pada muskulus regiobrachii terdapat dua kelompok. Kelompok yaitu anterior dan juga posterior, yang dimana dalam kelompok anterior itu terdapat 3 muskulus, yaitu ada muskulus coracobrachii dan juga ada muskulus biceps dan juga muskulus brachialis. Lalu ketiga otot ini diinervasi oleh nervus
colocutaneous. Kemudian ada kelompok posterior yang dimana musculus triceps brachii diinervasi oleh nervus radialis. Kemudian di dalam musculus biceps brachii terdapat dua kaput, yaitu ada kaput longun dan juga kaput brevis. Kemudian pada musculus triceps terdapat tiga kaput, ada kaput longun, medial, dan juga ada lateral. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian etiologi luka bakar, yang dimana luka bakar itu disebabkan adanya thermal combustion, yang dimana itu api yang sumber panasnya itu pindah ke kulit sehingga terjadi kerusakan. Juga ada juga radiasi combustion, yang dimana terkena radiasi kimia. Kemudian ada juga electric combustion, yang dimana terkena alat-alat elektrik sehingga listrik itu menyambar ke kulit sehingga menyebabkan kerusakan. Dan juga ada chemical combustion, yang dimana itu disebabkan oleh suatu ledakan. Kemudian patofisiologi, yang dimana itu patofisiologi yang dimana kasus ini karena luka bakar yang parah yang mengakibatkan gangguan hemodinamika jantung, paru-paru, dan juga ginjal yang akan berkembang lebih cepat, dan juga permeabilitas seluruh pembuluh darah akan meningkat. Sebagai akibatnya air, elektrolit, serta protein di ruang pembuluh darah masuk ke protein akan hilang dari pembuluh darah masuk ke dalam jaringan interstisial. Kemudian pada pasien luka bakar ini terjadinya respon lokal dan juga terjadinya respon sistemik. Respon lokal itu mencakup zona yang terpapar area pada luka yang terdekat pada sumber panas akan terkonduksi dengan cepat dan mengalami kematian sel karena tidak mengalami koagulasi protein seluler. Yang mati tersebut, area yang mati ini disebut juga zona koagulasi. Nah, kemudian di sekitarnya terdapat kerusakan yang tidak seberat zona koagulasi tersebut, tetapi sirkulasinya terhambat, yang biasanya disebut zona statis. Kemudian terdapat zona hiperemis yang berisi mediator inflamasi dan dilatasi pembuluh darah. Kemudian respon sistemik muncul setelah 24 jam. Umumnya luka bakar seluas 25% yang memicu perubahan fisiologis sistemik. Kemudian luka bakar klasifikasi kedalaman luka bakar dibagi menjadi 3, yaitu luka derajat 1, 2, dan 3. Luka derajat 1 yang dimana kerusakan kulit itu sudah mencapai epidermis, dan saat penyembuhan kulit ini tidak meninggalkan bekas. Kemudian ada derajat 2. Derajat 2 itu dibagi 2. Ada luka derajat 2A dan luka derajat 2B. Maka luka derajat 2A atau superficial, yang dimana itu kerusakan kulitnya itu mencapai lapisan epidermis dan sebagian dari dermis, dan klinisnya itu pada kulit itu berwarna merah dan juga terjadi nyeri yang sangat hebat daripada luka derajat 1. Kemudian luka derajat 2B, yang dimana itu terjadi kerusakan bagian lapisan epidermis dan juga lapisan seluruh bagian dermis, yang dimana klinisnya itu pada kulit itu terjadi kemerahan dan juga pucat atau sedikit warna keputihan, dan juga biasanya itu pasien ini tidak merasakan ada nyeri karena ujung sarafnya itu sudah hancur. Kemudian ada luka derajat 3, yang dimana itu kerusakan jaringan ini permanen, yang dimana kerusakan jaringan kulit ini sudah mencapai area kulit dan juga otot. Kemudian ada klasifikasi keparahan luka bakar, yaitu ada luka bakar minor, luka bakar moderate, dan juga luka bakar mayor. Kemudian luka bakar
minor itu yang biasanya 5 luka bakar minor 15% atau kurang pada orang dewasa. Yang kedua itu ada yang kedua 10% atau kurang pada anak-anak dan orang tua 2% atau kurang dengan luka bakar ketebalan penuh. Untuk perawatan luka bakar terutama yang parah harus melewati kriteria MRS dan rawat inap. Kemudian untuk kriterianya luka bakar pada pernapasan, luka bakar yang pada kulit, kepala, dan luka bakar hancur dan terutama pada tangan dan kaki. Kemudian ada luka bakar moderate, yang dimana luka bakar moderate itu yang pertama itu 15-25% TBSA pada dewasa, luka bakar kurang dari 10% ketebalan penuh 10-20%. Kemudian ada luka bakar mayor yang dimana 25 TBSA atau lebih sampai lebih dari 20% TBSA-nya atau lebih pada anak-anak, kurang dari 10 tahun pada usia dewasa itu kurang lebih 40 tahun. 10% TBSA atau lebih dengan luka bakar ketebalan penuh semua luka bakar melibatkan mata, telinga, tangan, kaki, dan juga perineum yang tampak menyebabkan gangguan kosmetik atau gangguan fungsi. Kemudian selanjutnya itu ada kriteria MRS, masuk rumah sakit atau inap, yang dimana kriterianya yaitu luka bakar mayor, yang dimana jika terjadi luka bakar di area pernapasan, kulit, kepala, dan juga pada mata dan juga pada tangan dan kaki itu harus dilakukan eksesi. Apabila misalnya terjadi luka bakar di punggung, tangan sesuai untuk itu dilakukan eksesi dan juga penjangkauan kulit agar luka bakar dan juga luka bakar melingkar pada dada didapatkan gangguannya ventilasi dan juga anggota badan yang dapat mengganggu sirkulasi, dan itu harus ditangani dengan cepat agar tidak terjadi keparahan. Kemudian pada pelaksanaan luka bakar pada fase akut, yang dimana saat kejadian hingga penderita mendapatkan perawatan di IRD atau unit luka bakar mengalami ancaman gangguan airway atau jalan napas, dan juga kedua ada breathing, mekanisme atau bernapas, dan juga gangguan sirkulasi yang dimulai dari gangguan airway dapat terjadi segera atau beberapa saat setelah trauma. Kemudian ada juga evaluasi lanjut, yang dimana nasogastrik yang digunakan untuk dekompresi lambung dan jalur masuk makanan, evaluasi semua denyut nadi perifer dan dinding toraks, dan juga evaluasi semua denyut nadi perifer dan dinding toraks. Observasinya itu secara menyeluruh terhadap edema jaringan terutama pada ekstremitas dan kemungkinan terjadinya adanya gagal ginjal. Kemudian pada selanjutnya rehabilitasi, yang dimana pasien ini harus diberi perawatannya baik dan juga hindari kontak fisik agar luka itu tidak terjadi keparahan yang parah, yang lebih buruk lagi. Kemudian selanjutnya ada juga bagian komplikasi, yang dimana komplikasi dapat berasal dari luka bakar itu sendiri atau ketidakmampuan tubuh saat memproses penyembuhan luka. Infeksi luka bakar contohnya sistem intergumen yang memiliki peranan sebagai pelindung utama dalam melawan infeksi. Kulit rusak atau nekrosis menyebabkan tubuh itu lebih rentan terhadap patogen di udara seperti bakteri dan jamur. Kemudian selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagian BHP, yang dimana di situ beneficent itu pertama kita menolong pasien dengan cepat dan tepat dan juga tanpa pamrih. Kemudian non maleficent itu memberikan pertolongan terbaik.
kemudian dan juga memastikan terapi dan penelaksananya itu benar dan tepat. Kemudian autonomi, dokter segera melakukan tindakan untuk menolong pasien. Terus kemudian ada justice di mana kondisi pasien ini lemah dan maka inforkonsen diberikan kepada keluarga. Autonomi yang dimana kondisi pasien ini lemah dan maka inforkonsen ini diberikan kepada keluarga. Kemudian ada sisi justice yang dimana pasien ini berhak mendapatkan pengobatan dengan penyakit yang dia alami, dan juga dokter itu harus memperlakukan pasien itu tanpa melihat suku, ekonomi, dan lain-lainnya. Kemudian PHOP yang pertama itu health promotion yang dimana itu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang luka bakar dan juga cara penanganannya dan juga cara mengobatinya. Kemudian ada spesifik protection yang dimana menghindari kegiatan yang menyebabkan luka bakar seperti bermain api, lalu safety dalam bekerja dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian ada IRD diagnosis dan juga prompt treatment, segera melakukan konsultasi ke dokter jika luka bakar melepuh dan juga melebar. Penanganan saat mengalami luka bakar seperti pemberian bioplacenton untuk menghindari infeksi. Kemudian ada disability limitation di mana mengikuti anjuran dari dokter, yaitu melakukan pengobatannya rutin dan juga membatasi aktivitas fisik untuk mencegah terjadinya keparahan pada luka bakar. Kemudian ada rehabilitasi yang dimana mengupayakan kesehatan pasien untuk menghindari kontak fisik pada luka bakar yang mengakibatkan luka bakar tambah berburuk, memperhatikan asupan nutrisi dan cairan, dan juga monitoring pasien hingga luka benar-benar sembuh. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.